3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin perkenalkan diri, nama saya Cindy Lestari, NPM 213053042 dari program studi PGSD Universitas Lampung kelas 4C. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bilangan cacah pada penjumlahan untuk memenuhi syarat mata kuliah pembelajaran matematika SD. Di sini yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Muncarno, MPD, serta Bapak Jody Setia Hermawan, MPD. Berikut video pembelajarannya. Halo anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan kuat dan selalu bergembira. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai video pembelajaran bilangan cacah. Untuk anak-anak, simak pembelajaran materi kali ini agar bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sebelum dimulai, Ibu ingin menyapa dulu teman-teman anak-anak sekalian dengan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kali ini kita mulai video pembelajarannya dan simak dengan baik agar anak-anak bisa melakukan pembelajaran untuk selanjutnya. Berikut video pembelajarannya. Halo anak-anak, kembali lagi dengan kakak pada materi bilangan cacah. Apa kabar nih anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tetap semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada kali kesempatan ini, Ibu akan mengabsen pada hari ini anak-anak dengan mengirimkan link Google Form yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, pada kesempatan ini kali juga, anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengenang jasa pahlawan negeri kita dengan menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dengan menyanyikan lagu wajib nasional tersebut, kita semoga mampu mengenang jasa pahlawan kita. Nah, kemudian Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu nih. Kemarin kita telah belajar tentang penulisan angka atau bilangan. Untuk anak-anak apakah sudah bisa belum? Oke, Ibu harap anak-anak sekalian sudah bisa dan sudah memahami mata pelajaran tersebut. Nah, pada kali kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan cacah. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati video pembelajaran materi sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan benar.
Yang kedua, dengan tujuan ini, bimbingan wali murid di rumah tentang penjumlahan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan benar. Oke, sebelum pembelajaran inti dimulai, yuk kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, semoga anak-anak selalu semangat sampai akhir pembelajaran. Siap? Oke, selalu siap dong. Oke, slide selanjutnya. Di sini Ibu ingin menanyakan, banyak ya dari gambar tersebut hewan-hewan yang dari berbagai macam. Dari harimau, kuda, burung, atau serigala, ular, tupai, dan lainnya. Untuk anak-anak, sebelum itu, ayo kita hitung ada berapa sih hewan-hewan pada gambar tersebut. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pintar. Jadi totalnya berapa ya? Ada 8 hewan. Nah, untuk anak-anak, dengan ini kita lebih mudah dengan pembelajaran bilangan cacah. Itu termasuk penghitungan atau penjumlahan dari bilangan cacah. Jadi, pada materi kesempatan kali ini, apa sih itu bilangan cacah? Nah, jadi bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat non-negatif atau yang bukan negatif, memiliki sifat tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif dalam operasi bilangan cacah ini juga maksudnya yaitu hasil dari penjumlahan dan perkalian 3 bilangan bulat bakal tetap sama walaupun pengelompokannya berbeda-beda. Dan sifat dalam operasi bilangan cacah selanjutnya yaitu distributif atau penyebaran. Maksudnya yaitu dalam operasi hitung bilangan cacah dapat bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian. Ini bisa disebabkan kelompoknya. Jadi operasi bilangan cacah itu merupakan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Maka pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan penjumlahan untuk bilangan cacah. Selanjutnya yaitu cara mengerjakan bilangan cacah, yaitu ada 2 cara pendek dan cara panjang. Nah, jadi dengan 2 cara ini yaitu mampu digunakan sesuai minat siswa. Siswa bisa memilih karena kedua cara tersebut bisa digunakan akan tetap memiliki hasil yang sama jika menyelesaikan satu soal yang sama pula saat menggunakan penjumlahan dengan cara bersusun. Perhatikan nilai tempat dan bilangannya dengan cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya dengan ini letak bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar yang telah Ibu jelaskan tadi. Lalu dengan ini misalnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Lalu dengan cara bersusun juga, khususnya bersusun panjang dilakukan dengan menguraikan setiap bilangan ke dalam bentuk panjang terlebih dahulu. Nah, jadi anak-anak, pada kesempatan ini Ibu memiliki contoh dengan bilangan cacah. Contoh bacanya yang pertama yaitu ada 1000. Angka 1000 yaitu 1, 0, 0, 0 yang dibaca 1000. Di sini ada angka yaitu 2, 0, 0, 0 yang dibaca 2000. Lalu di sini ada angka 3, 0, 0, 0 dibaca 3000. Lalu di sini ada angka 4, 1, 0, 0 dibaca 4100. Lalu di sini ada angka 4, 2, 5, 0 dibaca 4250. Di sini ada angka 5, 5, 0, 0
0 dibaca 5.500. Di sini ada angka 6, 0, 5, 0 dibaca 6.050. Lalu untuk bagian H ada angka 7, 1, 5, 0 dibaca 7.150. Lalu ada 1, 0, 0, 0, 0 dibaca 10.000. Jadi pada bilangan ini angka pertama dibaca ribuan, angka kedua dibaca ratusan, angka ketiga dibaca puluhan, angka terakhir yaitu satuan. Di sini ada contoh yang lebih jelas. Untuk angka 4 yaitu yang berwarna ungu ini bernilai ribuan atau 4.000. Di sini untuk angka 3 yang berwarna kuning yaitu ratusan yang bernilai 300. Lalu untuk angka 1 yang berwarna biru di sini bernilai 10 atau disebut dengan puluhan. Lalu untuk angka yang terakhir 5 atau yang berwarna merah ini merupakan satuan. Dia hanya bernilai 5 saja. Kemudian dalam urutan yang benar misalnya ada soal untuk anak-anak, urutkan yang benar dari yang terkecil ter yang besar. Di sini Ibu ada contoh yaitu 4.100, 4.250, 5.500 dan seterusnya hingga nilai yang terbesar. Lalu untuk menyusun penjumlahan tanpa menyimpan susunan panjang. Di sini Ibu memiliki soal untuk anak-anak. Di sini ada angka 2, 1, 3, 7 ditambah 3, 2, 4, 2 sama dengan. Di sini kita bisa membacanya 2.137 ditambah 3.242 sama dengan. Oke, di sini merupakan contoh penjumlahan tanpa menyimpan susun panjang. Oke, di sini kita bisa menyusun terlebih dahulu. Tadi angka 2 merupakan ribuan, angka pertama. Lalu untuk angka yang kedua, lalu ada ratusan. Angka ketiga merupakan puluhan. Angka terakhir merupakan satuan. Paham anak-anak? Oke, semoga paham. Lalu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut merupakan, tadi Ibu telah menjelaskan ini merupakan ribuan, yaitu kita bisa tulis 2000, lalu di sini ada ratusan, kita tulis 100, lalu di sini ada angka puluhan, kita tulis 30, dan di sini ada satuan yaitu 7. Kemudian di sini juga ada ribuan yaitu 30. Lalu untuk angka kedua ratusan 200. Di sini ada puluhan 40. Lalu untuk yang terakhir ada satuan 2. Di sini kita urutkan dengan lurus. Oke, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Jadi di sini kita bisa langsung menjumlahkan. 7 tambah 2, 9, 30 tambah 40, 70, 100 ditambah 200, 300, 2000 ditambah 3000, 5000. Dan kita setelah menjumlahkan semua, kita bisa menjadikan satu untuk menjawab soal tersebut, yaitu 5.370
9 merupakan hasil dari penjumlahan kedua bilangan tersebut. Lalu di sini juga memiliki soal kedua. Agar anak-anak lebih paham, Ibu memiliki soal kedua. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan. Lalu yang kedua ini Ibu akan jelaskan kembali agar anak-anak lebih jelas. Jadi di sini kita menguraikan bilangan tersebut. Di sini ada angka 1125 ditambah 1143 sama dengan, yaitu 1125 ditambah 1143. Sudah jelas angka? Oke, kita uraikan satu persatu agar anak-anak paham untuk menjumlahkan dengan susun panjang. Oke, 1125 dengan 1143 kita bakal uraikan seperti yang tadi ya. Oke, di sini ada angka bilangan awal terlebih dahulu, yaitu 1125. Di sini bagian 1000 untuk ribuan, di sini ada 100 untuk ratusan, di sini ada 20 untuk angka puluhan, di sini ada angka 5 untuk satuannya. Lalu next, di sini untuk bilangan kedua ada angka 1000 untuk ribuan, 100 untuk angka ratusan, 40 untuk angka puluhan, dan 3 untuk angka satuan. Setelah kita susun dengan urutannya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, serta ratusan dengan ratusan, dan ribuan-ribuan, kita bisa menjumlahkan. Yaitu, oke, di sini 5 ditambah 3 sama dengan 8. 20 ditambah 40, 60, 100 ditambah 100, 200, 1000 ditambah 1000 jadi 2000. Nah, untuk total dari penjumlahan ini jadi 2268. Oke, itu dia. Lalu di sini ada penjumlahan tanpa menyimpan susun pendek. Yang pertama di sini ada angka 3233 ditambah 1512 sama dengan. Di sini kita bisa membaca 3233 ditambah 1512. Oke. Setelah itu kita susun bagian atas untuk 3233, bagian bawah 1512. Oke, kita harus susun sesuai dengan susunannya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Oke, nah di sini sudah tertera. Ibu memberi jawabannya terlebih dahulu agar anak-anak selalu bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini. Oke, untuk itu kita pecahkan bersama-sama. Nah, di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita tulis di bagian sini. Lalu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita bisa menuliskan di sini. Lalu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka totalnya sama, ya, 4745. Oke, agar anak-anak lebih paham kembali, Ibu akan menjelaskan lagi untuk kedua soal. Di
di sini ada 8811 ditambah 1108, yaitu 8.811 ditambah 1.108. Untuk hasilnya yaitu 9.919 hasil dari penjumlahan ini. Bagaimana untuk caranya? Caranya seperti tadi, kita susun. Nah, 1 ditambah 8 sama dengan 9. 1 ditambah 0 sama dengan tetap 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Dan 8 ditambah 1 dengan 9. Hasilnya sama dengan seperti ini, yaitu 9.919. Oke. Untuk itu, Ibu memiliki satu contoh soal permasalahan untuk anak-anak, yaitu di sini ada jumlah susu kotak yang diperoleh dari beberapa perusahaan. Perusahaan A dengan hasil susu 1.200 kotak, B 3.000 kotak, C 4.800 kotak, D 3.250 kotak, dan E 2.200 kotak. Oke, di sini merupakan salah satu contoh soal agar anak-anak di akhir pembelajaran bisa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan dengan baik. Oke, untuk soal. Oke, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Pada tabel telah tertera bahwa perusahaan A yaitu 1.200 kotak. Untuk perusahaan D 3.250 kotak. Caranya seperti apa? Oke, di sini Ibu menggunakan cara pendek tanpa menyimpan. Oke. Di sini bisa kita langsung tambahkan saja. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi totalnya berapa? Iya, benar sekali. Totalnya yaitu 4.450 dari jumlah hasil kotak A dan B. Oke, bisa ya? Untuk soal kedua nih, teman-teman, agar anak-anak sekalian bisa melakukan di rumah dengan benar. Oke, di sini soalnya, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Oke, dengan perusahaan B di sini ada 3.000 kotak. Lalu untuk perusahaan E ada 2.200 kotak. Dengan penyusunan penjumlahan yang seperti sebelum soalnya, kita bisa menemukan pemecahan masalah tersebut. Oke, sebelum Ibu kasih jawaban, di sini ada 0 ditambah 0, jadinya 0. Oke, 0 ditambah 0 jadi 0 juga. 0 ditambah 2 jadi 2. Oke, 3 ditambah 2 jadinya 5. Benar nggak ya teman-teman sekalian? Oke, benar. Jadi totalnya berapa? 5.200 kotak untuk perusahaan B dan E jika dijumlahkan. Oke, jadi benar. Oke, selanjutnya di sini ada penjumlahan dengan menyimpan susun panjang. Jadi di sini ada contoh soal yaitu 1, 3, 5, 4 ditambah 1, 2, 8, yaitu 1.354 ditambah 1.228 sama dengan. Nah, dengan penjumlahan penyimpan susun panjang, kita bisa menyelesaikan seperti ini. Caranya tidak jauh beda, namun kita di sini adanya susunan menyimpan. Jadi,
slide selanjutnya di sini kita bisa menemukan seperti ini, yaitu kita uraikan terlebih dahulu, yaitu adanya 1000 untuk angka 1000, lalu di sini ada 300 untuk angka ratusan, untuk 50 di sini untuk puluhan, lalu ada 4 untuk angka satuan, begitu juga untuk angka 1000 untuk ribuan, lalu angka 200 untuk ratusan, lalu ada 20 untuk puluhan, lalu ada angka 8 untuk satuan. Semua telah kita susun sesuai satuannya. Oke, lalu kita jumlahkan. Yang pertama di sini ada 4 ditambah 8. Jadinya yaitu 12. Oke, di sini ada 50 ditambah 20 sama dengan 70, 300 ditambah 200 yaitu 500, 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Lalu, karena di angka 12 ini ada puluhan dan satuan, jadi kita uraikan terlebih dahulu, yaitu 2 untuk satuannya, 10 untuk puluhannya. Lalu yang lainnya ikut turun ke bawah, 70, 500, 2000. Jadi, total hasil perjumlahan ini kita kembalikan terlebih dahulu untuk puluhannya agar menjadi 1, yaitu 70 ditambah 10, jadi 80. Dan untuk satuan duanya, di sini ikut turun ke bawah, 500 turun ke bawah, 2000 turun ke bawah. Dan kemudian di sini bisa kita hasilkan, yaitu jadi 2582 untuk hasil penjumlahan kali ini. Oke, di sini kita letakkan agar kawan-kawan atau anak sekalian lebih jelas. Lalu untuk soal selanjutnya di sini kakak menyediakan soal selanjutnya, yaitu 1491 ditambah 2327. Sama seperti tadi, kita uraikan terlebih dahulu seperti ini. Oke, di sini kita telah uraikan 1491 dan 2327 dan telah kita susun seperti tadi. Dan kemudian kita jumlahkan. Di sini 1 ditambah 7 adalah 8, 90 ditambah 20, 110. Lalu 4 ditambah 400 ditambah 300, 700. Dan 1000 ditambah 2000, yaitu 300. Di sini tertera 110, yaitu gabungan ratusan dan puluhan. Maka di sini kita harus uraikan, yaitu 100 dengan 10. Setelah itu, kita jumlahkan. Bagian ratusan dengan ratusan, yaitu 700 ditambah 100 sama dengan 800. Kemudian yang lainnya tetap turun ke bawah untuk kita menentukan hasilnya, yaitu total dari perjumlahan hasil dari bilangan ini yaitu 3818. Oke, di sini kakak telah memberikan penjelasan yang lebih jelas, yaitu total dari penjumlahan ini 3818. Lalu selanjutnya ada penjumlahan 5645 ditambah 3723 sama dengan dari penjumlahan ini, yaitu bisa kita lihat, kita uraikan terlebih dahulu seperti tadi. Lalu di sini 5 ditambah 3 sama dengan 8, 4 ditambah 20, 60, 600 ditambah 700, 1300, dan 5000 ditambah 3000 sama dengan 8000.
Di sini tertera 1.300, yaitu gabungan antara 1.000 dengan ratusan, yaitu 300. Lalu di sini kita harus uraikan terlebih dahulu seperti tadi, yaitu untuk 1.000 kita pisahkan dan 300 kita pisahkan. Oke, setelah itu kita gabungkan untuk ribuan dengan ribuan. 8.000 ditambah 1.000 sama dengan 9.000. Lalu untuk 300-nya kita turunkan ke bawah, 60 kita turunkan ke bawah, 8 kita turunkan ke bawah. Lalu setelah itu kita mampu menentukan jumlahnya, yaitu 9.368. Oke, di sini telah tertera. Selanjutnya, penjumlahan dengan menyimpan susun pendek. Di sini kita dapat melihat ada soal 3.267 ditambah 4.124. Di sini kita dapat menyusun seperti ini untuk cara pendek, namun ada menyimpan. Jadi pertama, kita tambahkan terlebih dahulu. 7 ditambah 4 sama dengan 11. 11-nya kita simpan untuk angka satuannya. Lalu untuk puluhan 11-nya kita letakkan seperti ini di bawah sini. Oke, kemudian kita tambahkan semua. 1 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 9. Lalu untuk selanjutnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu untuk 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi totalnya yaitu 7.391. Oke, selanjutnya agar anak-anak lebih jelas, kakak akan memberikan satu soal lagi. Di sini ada 5.424 ditambah 3.490. Kemudian kita susun. Di sini 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian 2 ditambah 9 sama dengan 11. Karena 11 itu tidak bisa kita langsung tulis di sini, kita harus simpan di atas sini, batas bagian ratusan. Oke, seperti ini. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 4 lagi sama dengan 9. Kemudian untuk ribuannya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi totalnya berapa? 8.914. Oke, di sini ada soal diskusi kembali, yaitu mengenai berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C. Baik, di sini ada A 1.200 kotak dan C 4.800 kotak. Di sini kita bisa menjumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 8 sama dengan 10. Karena 10 itu tidak bisa langsung tulis di sini, jadi kita tulis di bagian 0-nya. Lalu untuk 1-nya kita tulis di bagian atas sini dan kita jumlahkan seluruh. 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi totalnya yaitu 6.000. Oke, itulah hasil dari materi kita kali ini. Di sini kakak memberikan soal latihan untuk anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, untuk mengerjakan latihan tersebut di rumah bersama ibu ayah kakak ataupun pembimbing kalian atau wali murid di rumah. Untuk ayah bunda ataupun wali murid di rumah, tolong bimbingan anaknya di rumah agar mampu mengerjakan soal latihan dengan sesuai materi yang telah dijelaskan. Baik, ini dia ada soal sampai 10 soal. Mohon bimbingannya terhadap anak-anak untuk orang tua. Dan terima kasih, itu saja penjelasan materi kali ini. Kakak harap semua bisa memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Itulah pemaparan materi pada kesempatan kali ini mengenai bilangan cacah.
Dan untuk anak-anak sekalian, apabila ada yang ingin bertanya atau belum paham mengenai materi pada kesempatan kali ini, boleh bertanya melalui via WhatsApp grup yang telah Ibu siapkan. Dan untuk kesempatan kali ini, Ibu dapat simpulkan bahwa bilangan cacah merupakan bilangan bulat non-negatif. Oke, untuk itu anak-anak semoga mampu memahami pembelajaran kali ini dan mampu mengerjakan soal yang telah Ibu siapkan. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu menyiapkan video pembelajaran mengenai penggunaan software aplikasi GeoGebra mengenai bilangan cacah. Dan untuk anak-anak bisa mengaplikasikan dengan bimbingan orang tua di rumah. Karena dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, anak-anak mampu mengaplikasikan pembelajaran matematika dengan generasi yang maju pada saat ini, serta memudahkan anak-anak untuk mengaplikasikan matematika dalam pembelajaran keseharian. Baik, itulah pemaparan materi kali ini untuk anak-anak. Simak video pembelajaran mengenai aplikasi GeoGebra. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Tadi kita sudah mempelajari pembelajaran bilangan bulat cacah, yang dimana kita tadi sudah belajar dengan penjumlahan. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan pemecahan masalah soal, yaitu 3 soal dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini kita memiliki 3 soal permasalahan. Yang pertama, yaitu pada suatu hari Nino membeli 10 permen di warung Butini. Kemudian setelah jam istirahat, Nino membeli kembali 15 permen. Kemudian Nino meletakkan seluruh permennya menjadi 1 kantong plastik. Maka, berapakah jumlah seluruh permen Nino dalam plastik tersebut? Lalu yang kedua, ketika bermain di rumah Dude, Sherlyn melihat penjual bakpao. Kemudian ia membeli bakpao tersebut. Awalnya Sherlyn membeli 11 bakpao. Kemudian Sherlyn merasa bakpao adalah makanan kesukaan Dude. Maka Sherlyn membeli kembali 10 bakpao tersebut. Selanjutnya, penjual tersebut meletakkan seluruh bakpao dalam 1 kantong plastik. Maka berapakah jumlah bakpao yang telah dibeli Sherlyn? Lalu untuk soal ketiga, yaitu ada Bu Ajeng memiliki hobi yang sangat unik, yaitu beliau senang berbelanja baju. Suatu hari ia berbelanja di toko baju Tenir. Bu Ajeng membeli 19 pasang baju yang sangat menarik. Kemudian beliau teringat adik-adiknya, sehingga ia membeli kembali 7 pasang baju. Maka berapakah total pasang baju yang telah dibeli Bu Ajeng? Maka dari ketiga soal tersebut, yaitu membahas mengenai bilangan bulat cacah yang terjadi pada penjumlahan. Dengan ini, kita menggunakan aplikasi GeoGebra bisa memecahkan soal tersebut dengan mudah. Berikut tutorialnya. Baik, pertama-tama kita move terlebih dahulu untuk ketiga soal. Di sini kita akan membuat rumus dari bagian GeoGebra agar kita mempermudah dalam memecahkan ketiga soal permasalahan tersebut. Pertama-tama, kita klik kanan terlebih dahulu, lalu pengaturan grafik, lalu kita hapus bagian sumbu Y terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke sumbu X. Di sini kita beri jarak atau distance 1. Lalu kita lalu ke basic. Di sini kita ubah minimum 10 serta maksimumnya juga 10. Enter, lalu kita klik bold. Setelah itu kita kembali ke slider. Kita klik bagian slider. Nah, di sini kita klik bagian minimum yaitu 50, maksimum 50, incrementnya 1.
kita move terlebih dahulu agar lebih jelas. Lalu kita slider lagi 50 untuk minimum, maksimum 50 juga. Ini untuk bagian B. Instrumennya 1. Oke. Di sini sudah tertera A sama dengan 1, B sama dengan 1. Kemudian kita input. Di sini kita input bagian titik A, yaitu 0,1. Lalu kita tekan enter. Kemudian titik B, yaitu A ditambah A,0. Kemudian kita enter. Lalu titik C, yaitu B ditambah 0,1, enter. Lalu untuk titik D, yaitu C ditambah B,0, enter. Lalu kita buat vektor antara titik tersebut. Kita klik bagian vektor. Kita hubungkan antara titik A dengan titik B. Lalu kita titikkan, hubungkan antara C dengan D. Lalu kita buat 2 titik lagi, yaitu input 0,0 untuk titik E. Lalu untuk titik F, yaitu X, D. Kemudian 0, enter. Kemudian kita buat ruas garis antara A dengan E, B dengan C, F dengan D. Kita klik bagian segmen, lalu kita hubungkan. Kemudian setelah dihubungkan, kita mampu menulis di input, yaitu A ditambah dengan nilai B, enter. Setelah rumus yang telah kita setting di aplikasi GeoGebra ini, yaitu C sama dengan A plus B. Di sini kita dapat input kembali, yaitu dengan klik bagian teks. Oke, kita klik, lalu kita klik bagian lambang ini, lalu kita klik bagian A ditambah B sama dengan C. Oke, kita klik. Kemudian di sini kita dapat tertera dari rumus tersebut, sehingga kita dapat mempermudah mendapatkan hasil dari permasalahan soal tersebut. Misalnya di sini kita pada bagian slider kita bisa menggoyangkan kanan kiri, menggeser. Misalnya 10, di sini 10 ditambah bagian B slider, yaitu 9 atau 10, dapat kita hasilkan yaitu sama dengan 20. Maka kita move kembali, kita move untuk soal. Oke, bagian sini yaitu ada soal. Yang pertama, pada suatu hari Nino membeli 10 permen di warung Butini. Kemudian setelah jam istirahat,
Nino membeli kembali 15 permen. Kemudian, Nino meletakkan seluruh permennya menjadi satu kantong plastik. Maka berapakah jumlah seluruh permen Nino dalam plastik tersebut? Sehingga di sini dapat kita selesaikan bahwa Nino telah membeli 10 permen ditambah 15 permen. Maka dengan aplikasi GeoGebra kita bisa memecahkan masalah tersebut hanya menggunakan dengan slider ini, yaitu 10 ditambah 15. Kita geser, maka hasil dari permen jumlah Nino yaitu 25 permen. Oke, kemudian untuk soal kedua, yaitu ketika bermain di rumah Dude, Sherlyn melihat penjual bakpao. Kemudian ia membeli bakpao tersebut. Awalnya Sherlyn membeli 11 bakpao, kemudian Sherlyn merasa bakpao adalah makanan kesukaan Dude. Maka Sherlyn membeli kembali 10 bakpao tersebut. Berapakah jumlah bakpao yang telah dibeli Sherlyn dengan penjual yang telah disatukan oleh kantong plastik? Maka di sini 11 ditambah dengan 10. Jadi di sini kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. 11 ditambah 10. Kita geser saja. Maka jumlah dari bakpao yang dibeli Sherlyn yaitu 21 bakpao. Oke, lalu untuk soal ketiga yaitu Bu Ajeng memiliki hobi yang sangat unik, yaitu beliau senang membelanja baju. Suatu hari ia berbelanja di toko baju tenir. Bu Ajeng membeli 19 pasang baju yang sangat menarik. Kemudian beliau teringat adik-adiknya sehingga ia membeli kembali 7 pasang baju. Maka berapakah total pasang baju yang telah dibeli Bu Ajeng? Di sini kita dapat melihat bahwa 19 ditambah 7. Jadi kita bisa move kembali untuk melihat. Maka 19 ditambah 7 jadi berapakah total pasang baju? Yaitu 26. Dengan aplikasi GeoGebra kita dapat melihat bahwa dengan mudah pembelajaran matematika yang kita lakukan dengan materi bilangan cacah. Semoga anak-anak sekalian dengan wali murid mampu membimbing siswanya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra agar mereka memudahkan pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Itulah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.